Yang jelas begini Pak, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karya Imam Al-Tabari disampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang namanya orang Islam itu akan masuk surga semua. Allahumma amin. Jadi kita ini akan masuk surga semua. Yang nggak boleh kita katakan cuma satu hal, saya pasti masuk surga. Nah, itu jangan dikatakan, karena kita kepedean itu namanya. Tapi kalau kita boleh mengatakan orang Islam akan masuk surga semua. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umatku itu akan masuk surga. Yang masuk surganya umat ini dibagi menjadi 3 golongan. Yakni kata Nabi yang pertama, thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga umatku, kata beliau, akan masuk surga tanpa hisab. Sepertiga itu banyak Pak. Sekarang ini saja jumlah umat Islam di dunia internasional populasinya yang hidup itu mencapai 1,18 miliar, ya 1,8 miliar. Berarti 1.800 juta jumlah umat Islam sekarang di dunia internasional. Banyak sekali. Kalau kita ambil komposisi ini saja, komposisi ini yang kita ambil, sepertiga umat Islam itu masuk surga tanpa hisab, berarti 600 juta. 600 juta umat Islam itu akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita. Allahumma amin. Ini dihitung dari komposisi sekarang. Kalau kita hitung dari awal zaman, ya akan lebih banyak lagi. Tanpa hisab itu begini, hanya dihisab dengan hisab yang ringan. Ditampakkan buku catatan amalnya sebentar saja, lalu ditutup, dihapuskan segala kesalahannya, di-delete semua rekaman, diampuni segala dosanya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan sekali lagi ini termasuk kita. Allahumma amin. Walaupun tidak mudah masuk golongan ini, tidak mudah. Yang jelas Nabi yang jelas. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang memiliki keutamaan, di antaranya 1, syuhada fil ma'arikah, orang yang mati di medan tempur. Yang kedua, ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang dermawan. Yang keempat, haji mabrur. Sampai-sampai ada riwayat yang menyebutkan 4 golongan ini berebut masuk surganya. Karena berebut pintunya nggak muat, jadi nggak ada yang masuk akhirnya. Oleh Jibril didamaikan. Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, apa amalmu sehingganya kamu ngotot panik pengen masuk surga duluan? Kata orang yang mati syahid, kami mati di medan tempur. Lalu Jibril bertanya, siapa yang ngasih tahu kamu kalau mati syahid itu masuk surga? Jawab mereka ulama. Kata Jibril, ihfadil adab, jaga kesopanan. Murid tidak boleh mendahului gurunya. Jadi itulah enaknya jadi ustaz Pak. Jadi bapak-bapak nggak boleh duluan dari saya. Harus saya duluan yang masuk surga nantinya. Kata Jibril, nggak sopan kamu. Murid tidak boleh mendahului gurunya, mundur.
syuhada fil ma'arikah. Lalu haji mabrur, apa amalmu? Kami haji mabrur. Siapa yang mengajarkan kepadamu haji mabrur, balasannya surga. Kata para hujjah, ulama, kata Jibril, ihfazillah, jaga kesopanan. Enggak mungkin murid mendahului gurunya. Mundur haji mabrur. Giliran para ulama maju ke depan. Kata para ulama, ya Allah, saya adalah orang yang mengajarkan ilmu. Kami adalah orang yang mengajarkan ilmu. Tapi mohon, jangan kami yang masuk surga duluan, tapi masukkanlah orang-orang yang dermawan ke dalam surga duluan. Karena kedermawanan orang yang dermawan, kemurahan hati mereka dan ringannya uluran tangan mereka, masjid dibangun, pesantren selesai, orang-orang miskin terbantu, urusan agama jadi mudah. Maka orang dermawan masuk, ulama masuk, syuhada masuk, para haji mabrur juga masuk. Ceritanya sedemikian rupa. Jadi ini golongan pertama. Golongan yang pertama ini orang-orang spesial, walaupun itu jumlahnya juga banyak. Kemudian yang berikutnya, watulutun ya'tuna bi dunubihim wa khotoyahum fayughfar lahum. Sepertiganya datang pada hari kiamat nanti dengan dosa-dosa mereka, dengan kesalahan mereka, fayughfar lahum, lalu Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Ini yang bil hisabi wal mizan. Ini masuk surganya Pak lewat prosedur dihisab dulu, ditimbang dulu. Tapi nggak masuk neraka. Langsung habis itu dimasukkan ke dalam surga. Sepertiga ini. Nambah lagi 600 juta. Jadi 600 tambah 600, 1 miliar 200 juta umat Islam tidak merasakan neraka. Langsung masuk surga. Allahumma amin. Tapi hisabnya lama. Hisabnya lama. Ditimbang, dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi rombongan kedua tak apa-apa. Walaupun dihisab, walaupun ditimbang, walaupun kita dimintai pertanggungjawaban, endingnya tetap surga juga. Enggak nyicip neraka. Golongan yang kedua ini Bapak Ibu, banyak diantaranya begitu ditimbang itu seimbang. Begitu ditimbang itu seimbang. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Tapi tiba-tiba banting ke kanan. Ini tiba-tiba ya. Tadinya kan ibarat kita nimbang itu seimbang, takarannya sekilo. Tapi tiba-tiba bantingnya ke kanan. Maka lantas kemudian mereka keheranan terkejut. Ya Allah, lo kok banting ke kanan? Emang ada apa yang tadinya seimbang? Ya malaikat aja bingung kalau sudah seimbang. Ini mau taruh neraka apa surga kira-kira? Tapi tiba-tiba membanting ke kanan. Kata Allah, coba kamu ingat. Ingat yang mana ya Allah? Dulu pagi-pagi tanggal 5 September subuh pengajian di Baitul Mukmin. Oh ingat ya Allah. Itu Ustaz Parman yang pakai baju biru. Tapi bukan PAN ya, bukan Demokrat. Pakai baju biru. Engkau ingin tahu betapa besar pahalanya, kata Allah. Pahala mendengarkan ceramah itu khairun min alfi raka'atin tatawu'an, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Subhanallah. Yang Allah lipat gandakan ketika di mizan. Makanya banting ke kanan, langsung berat. Makanya pengajian ini enak. Duduk mendengarkan, entah nyambung nggak nyambung ya. Kalau kata orang Jawa, mudeng orang mudeng, masuk kuping kanan bablas, kuping kiri. Kadang-kadang ibu-ibu kalau pengajian, pulang pengajian coba tanya, Ustaz tadi ceramahnya apa? Apa ya? Kadang-kadang ibu-ibu itu lupa juga dengan apa yang disampaikan. Tapi pahalanya tetap sama. Khairun min alfi raka'atin tatawu'an,
dilipat gandakan pahalanya banding ketika di mizan. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi enak kalau umat Islam itu cara berpikirnya dari sini enak. Daripada cara berpikirnya kayak gini, Islam terpecah menjadi 73 golongan. 1 masuk surga, 72 masuk neraka. Serem banget, Pak. Serem banget. Orang akan selalu berpikir kelompok kami paling benar, yang lain salah. Pikirannya selalu begitu. Sekarang kita ubah paradigma kita. Umat Islam masuk surga semua. Terserah apa organisasinya. Wong berorganisasi cuma Allah. Kan organisasi itu cuma Allah. Mau ber-NU silahkan, mau ber-Muhammadiyah silahkan, mau ber-ADI silahkan, mau berpartai politik monggo. Yang penting amanah. Karena orang masuk surga bukan karena NU-nya, bukan karena Muhammadiyahnya, bukan karena partainya, bahkan bukan karena pilihan presidennya. Jangan sampai bapak-bapak milih presiden terkesan masuk surga enggak ya kalau milih. Enggak usah begitu berpikirnya. Umat Islam masuk surga semua. Nah, umat Islam itu yang mampir, ini yang mampir nih. Yang mampir ke neraka itu cuma sepertiga. Ada nggak ya kira-kira di sini? Mudah-mudahan jangan termasuk kita. Allahumma amin. Mampir. Cuman jangan ngayal dengan mampir di neraka. Karena sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun lamanya. Sehari dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kita ngetes masuk penjara aja nggak berani, ngetes di jajan buat kriminal seminggu aja masuk penjara nggak berani. Sudah narapidana statusnya. Kecuali kalau saya masuk penjara ceramah, seneng saya. Apalagi ceramah di RT wanita, kan perempuan semua isinya. Kalau ceramah di situ nggak ada yang ngantuk, malah matanya melotot semua. Saya tanya ibu-ibu, mbak-mbak, kata saya ngapa matanya melotot semua? Mohon maaf Pak Ustaz, kami jarang lihat laki-laki, kata mereka. Sekali lihatnya Pak Ustaz, rasa paling ganteng saya Pak. Mau cewek semua. Jadi masuk penjara saja kita nggak berani, apalagi masuk neraka. Nah, umat Islam ini macam-macam. Ada yang di nerakanya cuma sehari dicuci, masukin surga. Ada yang masuk nerakanya seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, masukin surga di situ. Ada yang seabad, ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, dicuci dulu sampai golongan terakhir. Nanti Allah nanya sama malaikat, kata Allah, malaikat, ini eca-eca aja pertanyaannya begitu ya Pak. Tapi kesannya bertanya sedemikian rupa. Ada apa kata malaikat? Masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka itu? Habis ya Allah. Ya cariin dulu kata Allah. Maka malaikat bawa eskapator itu Pak, beko itu, dikeruk-keruk neraka itu. Ternyata masih banyak yang tersisa di kerak neraka. Kata malaikat, ya Allah, masih banyak umat Muhammad di kerak-keraknya neraka ini. Kata Allah, coba periksa, mereka punya amal kebaikan enggak? Waduh, kata malaikat, enggak ada. Wajadna a'malakum minad dunubi ka'amtalil jibal. Kami jumpai perbuatan mereka dengan dosa ka'amtalil jibal, bagikan gunung yang menjulang-julang tinggi. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi mereka cuma punya satu, kata malaikat. Mereka pernah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawab Allah? Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu Akbar. Ini golongan nol besar. Salat enggak, puasa tidak, bayar zakat pelit, maksiat kerjaannya, zina kelakuannya. Golongan nol besar. Tapi dia punya satu modal saja, kalimat syahadat. Kata Allah, udah kelamaan tuh disiksa dalam neraka. Sekarang
masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi tadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Sekarang kita masuk ke jalan-jalan surga. Bagaimana jalan-jalannya? Ada 5 yang ingin saya sampaikan. 1, di antara umat ini ada yang seumur hidupnya tidak pernah berbuat maksiat. Ya mungkin ada, tapi enggak tampak, enggak gede maksudnya. Tidak pernah berbuat maksiat. Dari kecil sampai mati baik terus. Matinya husnul khotimah, masuk surga. Ini golongan paling hebat. Dari lahir sampai mati baik terus. Tapi bukan Nabi, kalau Nabi udah jelas Pak maksum, baik terus. Ya sedikit salah sebagai manusia. Innal insana ma'alul khata' wa nisyan. Sekedar salah, sekedar lupa. Sebagai manusia. Kira-kira kalau zaman sekarang masih ada nggak yang kayak gitu ya? Ya mudah-mudahan masih. Tapi nggak bisa ngaku. Kalau ngaku belum baik ya soal. Orang itu kalau ngaku baik, nggak perlu baik. Karena baik itu nggak perlu pengakuan, kan? Nggak perlu pamer-pameran sebetulnya. Golongan kayak gini saya ambil contoh prototipenya ya Pak. Imam Syafi'i. Ya mudah-mudahan Imam Syafi'i. Kalau kita baca kitab manaqibnya, Imam Syafi'i itu keturunan Nabi. Yang bapaknya saja kelaparan, lapar banget nih. Nyebrang sungai ada apel hanyut. Yang dia makan apel itu baru segigitan dia sadar. Ini apel ada yang punya. Dia menyusuri ke hulu sungai, ketemu kebun apel orang. Pak, minta izin, minta halal. Saya makan apel. Karena saking laparnya bilang saya makan saja apel hanyut. Padahal apel hanyut itu sudah halal, nggak perlu minta izin. Yang punya kebun ngomong begini, saya nggak ikhlas. Kalau Anda ingin minta ridho saya, Anda harus bekerja di kebun saya setahun tanpa digaji. Subhanallah. Demi kehalalan. Maka si bujang ini bekerja setahun tanpa digaji. Masih bujang waktu itu. Selesai kerja setahun, Pak, saya sudah kerja setahun. Apa Anda sudah ridho sama saya? Belum. Kata situ ketua kebun. Saya baru ridho kalau kamu mau menikahi anak gadis saya. Masalahnya anak gadis saya punya cacat, kata dia. Matanya buta, kupingnya budek. Kalau cuma buta Pak enak, itu budeknya ya. Dirayu juga gak kedenger soalnya. Kupingnya budek, kakinya pengkor. Pikir sang pemuda sial amat gue. Cuman gara-gara apel segigitan ini akibatnya. Tapi karena dia ingin mendapatkan kehalalan, ridho Allah, maka dia bersedia menikah. Langsung akad nikah. Padahal dia belum pernah lihat nazaranya, belum calon istri ini tadi. Pasrah saja. Selesai akad nikah, kata mertua, masuk kamar, binimu nunggu di sana. Nanti aja katanya, nunggu malam. Mengapa nunggu malam? Ya biar gak kelihatan gelap Pak. Kan kalau kelihatan terang, udah kuping budek, mata buta, pengker juga, mulut bisu juga ini orang. Lengkap penderitaan. Nunggu malam, udah malam marah mertua, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Begitu sampai ke dalam kamar sang pemuda, pengantin barunya lari keluar. Mengapa kata mertuanya? Mohon maaf Bapak mertua, kata dia, yang di dalam bukan bini saya. Lah itu istrimu. Kata bapak, istri saya buta, mulutnya bisu, kupingnya budek, kakinya pengkor. Di dalam cantik bukan main, matanya terang berbinar, kupingnya terang, lisannya bisa berbicara, orangnya cantik, tidak ada cacat sedikit pun. Itulah istrimu. Anakku buta dari melihat maksiat, bisu dari berbicara aib orang lain, budek dari mendengarkan gosip, dan lumpuh kakinya dari berjalan ke tempat maksiat. Betapa bahagianya. Dari pernikahan
ini lahirlah seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan wanita itu bukan orang sembarangan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cicit Rasulullah, keturunan Nabi. Jadi kalau kata orang sekarang, Imam Syafi'i Syarif Habib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena bapaknya sangat bertakwa, umminya sangat bertakwa, maka umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz. Dan pernah riwayat katanya menghafal sampai 10 juta hadis. Imam Syafi'i itu saking solehnya nggak pernah nonton TV, nggak pernah main game, nggak pernah Facebookan. Jadi jangan sok-sokan merasa lebih soleh dari Imam Syafi'i. Karena ada orang sudah memfitnah-fitnahkan Imam Syafi'i. Saya kalau ketemu Imam Syafi'i berani debat, enggak saya merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i. Padahal beliau keturunan Nabi, nggak pernah bikin maksiat, nggak pernah youtuber, nggak pernah lihat aurat wanita. Imam Syafi'i pernah kejadian sampai hafalan hadisnya 300 lebih hilang. Maka dia ngadu kepada gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, kamu ingat-ingat dosamu apa? Kok hafalan hadis hilang sampai 300? Diingat-ingat. Oh iya, kemarin waktu ke pasar ngelihat ibu-ibu beberapa helai rambutnya 3 helai keluar dari kerudung. Dari 1 helai rambutnya hilang hafalan Imam Syafi'i 100 hadis. Jadi ngelihat 3 helai rambut 300 hadis yang hilang. Pantesan kita gak apa-apa ya Pak ya. Kita mah bukan rambut biasa yang kelihatan, rambut kelek aja kelihatan. Allahu Akbar, soleh sekali. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun zaman semodern ini mungkin ada orang sesoleh sampai mati terus Bapak Ibu. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua Bapak Ibu, ada di antara umat ini yang seumur hidupnya kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Akhirnya dia dimatikan husnul khatimah. Saya ambil contoh, misalnya ada yang mati lagi sholat subuh di Malabar ya, Rukna Suwahali. Itu sejauh-jauh ya contohnya. Sujud yang terakhir sholat subuh. Sampai teman di sampingnya ngelirik sambil sholat tasawuf akhir itu. Orang tasawuf akhir dia nggak bangun. Pikir teman di sampingnya payah orang satu sholat subuh kok tidur. Selesai salam dibangunkan nggak bangun. Ternyata sudah meninggal dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. Kiai aja belum tentu Pak matinya kayak gitu. Ustaz saja belum tentu kan mati kayak gitu. Meninggal terus berkhatim. Orang biasa, bukan ulama, bukan orang hebat, meninggalnya dalam keadaan sunnah. Ustaz Ferdinand ya, yang di Langkapura lagi ngimami sholat tarawih. Yang di Darussalam itu sedang ngimami sholat Jumat, meninggal. Ustaz Sofyan yang dari Talang Padang ya, anaknya teman saya Ahmad Sofwan, sekelas sama saya di jurusan bahasa Arab UIN dan Intan. Bapaknya meninggal lagi mimpin doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, meninggal dunia. Pas penutupan meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah, meninggal dunia. Uba liman ro'ani wa amanami, umat uba lagi ceramah baca hadis itu, kelak meninggal dunia. Subhanallah. Saya juga mau lah mati lagi ceramah, tapi jangan sekarang. Kalau sekarang masih banyak yang butuh ceramahnya sekarang. Meninggal dunia lagi ceramah. Ada yang lagi ngaji, yang di Jawa Timur ya, yang sama Bu Nur Khofifah, Indra Parawan saya. Ada Bu Nur Khofifah, dia lagi ngaji. Maka wafat, meninggal dunia. Subhanallah. Makanya orang itu akan dimatikan menurut kebaikan yang dibiasakan. Rajin tahajud mati lagi tahajud. Rajin baca Quran mati lagi baca Quran. Ya, rajin dangdutan mati lagi dangdutan. Kan ada lagi joget 17-an mati. Subhanallah. Kita akan dimatikan menurut kebiasaan. Ini golongan kedua. Yang seumur hidupnya lebih banyak kebaikannya daripada keburukan.
hitam, atau belang-belang kayak zebra, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Ada yang sedemikian rupa. Tetapi begitu dihisab, diampuni segala dosa-dosanya. Dan mereka ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa sama kebaikannya seimbang. Kayaknya ini paling banyak nih kayaknya. Ini paling banyak. Jadi baiknya banyak, jeleknya juga banyak. Amal solehnya banyak, dosanya juga banyak. Ini golongan yang ketiga. Nah, golongan yang keempat, ada di antara umat ini yang seumur hidupnya berbuat maksiat, tapi dia dimatikan dalam keadaan beramal soleh, lalu dia masuk surga. Saya nggak berani ngomong banyak ya Pak, nanti bapak-bapak jajal semua soalnya. Saya ngomongnya ada, seumur hidupnya dia berbuat maksiat. Bahkan disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ada di antara umatku itu, kata Nabi, seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Ini kan jarang disampaikan orang hadisnya, karena kita kadang-kadang suka menyampaikan hadis yang serem-serem aja sih. Orang ini luar biasa. Tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu ukuran sesik. Sedetik lagi, sesaat lagi dia ingin masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati, akhirnya dia masuk surga. Allahu Akbar, subhanallah. Bahkan dalam riwayat banyak sekali disebutkan, ada pezina, dia mampir ke sumur, ada anjing menggelepar-gelepar kehausan. Sama pezina ini dikasih minum anjing ini, ditimbangkan air sumur pakai sepatunya yang ditali, diminumkan ke anjing ini. Sambil meretes air matanya, kata Nabi, alangkah sengsara anjing ini kehausan di dunia. Apalah lagi saya yang akan kehausan di neraka nanti, karena saya pezina. Dia langsung sujud bertobat, kemudian dia mati, akhirnya dia masuk surga. Subhanallah. Ada preman, kata Nabi, yang sudah membunuh 99 orang. Dia tanya pendeta, Pak pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya mati, kalau saya bertobat, Allah terima tobat saya tidak? Kata pendeta, enggak. Orang kayak kamu kalau mati selamanya dalam neraka, tobat enggak diterima, karena kamu sudah membunuh 99 orang. Pikir preman tanggung ini, pasti cepet saja. Maka seorang alim ini Pak langsung dibunuh pas 100. Setengah tahun kemudian malaikat mampir lagi. Akhirnya dia dapat inspirasi ingin tobat lagi. Dia tanya sama orang alim, Tuhan, saya sudah bunuh 100 orang, yang ke 100 malah ustaz, pendeta Nasrani. Apakah saya kalau bertobat Allah terima tobat saya? Kata orang alim ini, walaupun engkau sudah membunuh 100 orang, taubatmu tetap diterima kalau benar-benar engkau bertobat. Tapi kamu jangan tinggal di sini, pergilah ke negeri seberang. Di sana banyak orang solih, berkumpullah bersama mereka, engkau akan memperbaiki diri. Berangkat ya, belum sampai ke tujuan, mati di tengah jalan. Malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Kata malaikat azab, gua yang bayar, gua yang bawa. Orang ini ahli maksiat, dia masuk neraka. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa, dia sudah taubat walaupun belum beramal soleh. Kata Allah, Jibril, damaikan mereka. Maka Jibril mendamaikan. Kata Jibril, malaikat gak usah ribut, manusia kerjaannya ribut, apalagi pilkada. Kata malaikat Jibril. Sekarang begini aja, kita ukur, kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, taubatnya diterima, malaikat rahmat yang membawa. Tapi kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, taubatnya tidak diterima, si azab yang bawa. Begitu diukur Pak,
selisihnya cuma sejengkal, lebih dekat dengan kota yang dia tuju. Kata Jibril, bawa oleh malaikat rahmat, taubat orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih Bukhari Muslim. Makanya jelas betul hadis Nabi, wa man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak menyekutukan Allah. Tak ulang lagi, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, masuk surga. Wa in zana wa in sar. Sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasul, walaupun dia mencuri ya Rasul, wa in zana wa in sar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, jangan terlalu merasa pede, apalagi kita mencaci orang-orang yang bertobat. Allah buat tahu siapa dia dulu. Jangan. Boleh jadi dia masuk surga, kita tidak. Dan pernah saya sampaikan, jangan-jangan jubi masuk surga. Jangan-jangan. Nanti begitu ke surga kaget lah. Jubi ya. Iya ini Ustaz Jainal, iya. Mana ketemu kali ya. Kenapa lu bisa masuk surga? Ya bisa lah kata jubi. Surga bukan punya kita? Enggak. Lu kan mantannya Gaston Castano. Ini gimana ceritanya? Kami tahu bagaimana cerita hidupmu aku nanti. Kok bisa nyampe ke surga? Ceritanya begini kata Jupe. Mulai dia bercerita. Saya kan sakit nih, kata dia, kena kanker parah. Berobat sampai luar negeri nggak sembuh. Duit habis, semuanya habis, bangkrut, pala botak, rambut rontok. Akhirnya udah habis semua, habis-habisan pulang ke tanah air. Malaikat datang, kata malaikat, Jupe, apakah kalau lu mati sekarang nih, lu masuk surga? Lu gak bisa, karena dosamu lagi habis, dikapar oleh penyakitmu. Karena penyakit apapun Pak, itu menghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, sakit kepala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam, sakit parah. Makanya kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit parah. Ya jangan tiap hari ini keseringan ya. Tiap 40 hari sakit parah. Minum bodrek, minum paramet kan selesai. Habis dosanya. Apalagi kanker kayak Jupe. Nah malaikat ngomong, kalau lu mati sekarang lu tinggal tobat. Kalau kamu mati, dosa mulai habis, tobatmu diterima, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu Gaston Castano lagi, kamu maksiat lagi, akhirnya kamu mampir dalam neraka. Ya sudahlah kata Jupe, matiin aja sekarang. Akhirnya Allah matikan, dicabut nyawanya, ajalnya tiba. Itulah sejarahnya Jupe masuk surga dulu. Nah, kira-kira. Terus Jupe nanya, Zainal kok baru sekarang? Misal ya, mampir dulu gua katanya. Kalau mampir begadang bagus, mampir ke neraka yang jadi persoalan. Subhanallah. Baik Bapak Ibu rahimahullah, artinya memang kita nggak tahu akhir seseorang, siapapun dia. Nabi sudah menggaransinya, wa in zana wa in sara, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Yang penting kita taubat. Kalau matinya lagi berzina ya nggak bisa lah, mampir di neraka. Matinya lagi maling, matinya lagi korupsi, bisa mampir. Nah yang kelima sekarang, ceramahnya nggak panjang dikit ini Pak, biar tuntas. Yang kelima, ada di antara umat ini yang disangka ahli neraka, padahal dia ahli surga yang paling awal. Waliullah, ada yang kayak gitu Pak. Kayak kiai zaman dahulu saya baca di majalah Gatra, lagi tak cari filenya itu, karena saya lupa nama ulamanya. Yang pesantrennya bubar, santrinya pulang kampung, pindah pesantren lain, gara-gara ketahuan sering ke lokalisasi doni, sering ke lokalisasi. Jadi bubar pesantrennya, sampai meninggal nggak ada yang mau ngelayat kecuali kerabatnya saja. Karena kiainya dianggap kiai cabul, sering ke lokalisasi. Sampai ada serombongan pelacur sekitar 70 orang ngelayat. Lihat pelacur ngelayat walaupun pakai kerudung sekenanya, kadusnya nanya, "Cur, apa kadusnya?" Ngapa lu orang pada ngelayat? Itu pelanggaran
Kata kadusnya, oh kami aja malas melayani. Kiai cabul, pesantren udah gede sampai ditinggalkan santrinya. Kata pelacurnya, kiai itu gak pernah berzina dengan kami. Setiap datang dia bagi-bagi amplop. Kata kiainya, malam ini gak usah nerima tamu, karena malam ini kalian udah tak walking semua. Dibagi kita, udah tak walking, tidak nerima tamu ya. Tapi dengerin saya ceramah. Pikir pelacur dapat duit ngedengerin ceramah, jadilah. Dibagi sajadah, dibagi telak umpan. Cuman kami ingin nyampein kiai itu nggak cabul, dia yang melarang. Istrinya saja nggak boleh menyampaikan kerjaan suaminya apa. Nanti dia nggak ikhlas. Kalau sudah viral kan nggak ikhlas Pak. Udah viral terkenal kan, masuk YouTube kan. Walaupun zaman itu belum ada YouTube-YouTuber. Ini nggak mau viral. Maka kata pelacur itu, selama ini kami berdosa sama Pak Kiai. Karena kami sebenarnya bukan cuma ngerjain dia aja. Ya kami terima amplopnya, begitu dia pulang kami ketawa cekak-cekak gitu. Dia nyuruh sholat yang enggak mungkin aja, kami enggak kerjakan. Seakan-akan selama ini kami selalu mengejek dia. Tapi setelah beliau meninggal, kami 70 pelacur, yang lain belum mau, katanya kami saja. Pulang dari Melaya, kami akan kemas-kemas, pulang kampung selamanya kami bersumpah berhenti menjadi pelacur. Allah Akbar. Nangis Pak, orang sekampung Melaya merasa berdosa sama dia. Subhanallah. Itu cerita Sultan Turki juga begitu kan. Ada waliullah yang dilempar di pinggir jalan, jenazahnya nggak ada yang mengurus. Sampai Sultan mengatakan, ini apa? Ini kan manusia juga, bukan anjing. Anjing aja kita kubur. Kata masyarakat, ya Anda saja yang nguburin. Orang nggak tahu Pak. Namanya Sultan Blusuan. Blusuan nyamar, nggak pakai pas pampres gitu. Cuman apa? Pakai teman biasa. Ya urus sama Anda. Bawa pulang ke rumahnya. Mana istrinya? Ngapa bu suami Anda begini? Suami saya ini tiap malam mendatangi pelacur dan tiap malam memborong minuman keras. Makanya orang benci sama dia. Saya sudah sampaikan, jangan lakukan itu, nanti jadi fitnah. Tapi dia tetap saja melakukan. Apa yang dia katakan kepada pelacur? Pak, ini bayaran Anda untuk malam ini. Anda malam ini jangan lagi terima tamu ya. Dia pulang ke rumah sambil nangis, suami saya, alhamdulillah saya sudah mengurangi dosa anak muda malam ini. Yang tua juga mau kali ya, mengurangi dosa laki-laki malam ini. Dia borong minuman keras, dia bawa ke rumah, dia pecahin. Saya belum bisa membuat peminum berhenti minum, membuat pezina berhenti berzina. Tetapi saya setidak-tidaknya mengurangi dosa mereka. Begitu mereka mau beri miras, mirasnya habis di toko karena sudah saya buang semua. Dipecahin, ditumpahkan. Subhanallah. Kata orang ini, Bu, kalau masyarakat tidak mengurus jenazah suami Anda, saya yang akan memandikannya, saya yang akan menyolatkannya, saya yang akan mengkafannya, saya akan menyolatkannya, dan saya yang akan memasukkan ke liang lahat. Emang Tuhan siapa? Saya adalah raja negeri ini. Langsung terduduk ininya Pak. Karena suaminya pernah berkata, biarkan orang tidak mengurus jenazah saya, nanti sultan yang akan mengurus jenazah saya. Subhanallah. Besok pagi-pagi sultan dan semua menterinya mengurus jenazah waliullah tersebut. Makanya kalau ada ulama yang agak nyeleneh, jangan cepat menyimpulkan. Makanya kita di tradisi Pondok Pak punya tradisi, ya Allah, tutuplah aib guru kami dari kami. Tutuplah aib guru kami dari kami. Karena kami tidak mau, gara-gara mengetahui aib guru, kami tidak ikhlas lagi belajar dengan. Jangan sampai kita tahu aib ustaz kita share. Ada aib ulama kita bagikan. Allahu Akbar. Orang yang menyebarkan aib ulama hidupnya tidak akan pernah diberkahi. Percayalah sama saya. Jangan lakukan yang sedemikian itu. Karena kita nggak tahu apa rahasia di balik itu. Ada ulama ke gereja, jangan dulu memponisnya. Ulamanya sudah menetap, jangan. Mungkin dia berdakwah. Hati-hati. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, tapi bisa dilakukan oleh wali ulama. Lebih baik kita tabayun, jangan memponis, apalagi
Jangan sampai seperti itu. Hanya gambar di WhatsApp yang di-share orang. Hanya gara-gara perbedaan politik akhirnya kita menjelek-jelekan antar habaib, antar kiai, antar ustaz, antar tokoh agama. Na'udzubillah min dzalik. Dan musuhnya, saya tambahkan ini lagi Bapak Ibu. Enggak apa-apa, pertanyaan jawab ya. 3 golongan umat ini Pak yang mampir ke neraka. Tetap saya tambahkan dikit biar kita paham. 1, orang yang bangga dengan dosa-dosa. Kan ada preman kalau kita tegur, ngapa bang mabok? Iya, saya mabok sebenarnya nggak mau sih. Cuman mau tobat, masih malas tobat. Salah ini, memang maksiat ini salah. Doakan Pak Ustaz, mudah-mudahan saya tobat. Bagus itu Pak. Saya yakin suatu hari nanti dia dapat hidayah. Entah lewat siapa dapat hidayah. Tapi kalau kita ngomong, ngapa bang mabok? Bukan urusan lo, urusan gua. Bangga dengan maksiatnya takabur, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Orang yang bangga dengan dosa-dosa. Kan ada orang korupsi itu Pak. Ngapa Pak korupsi? Iya sih tahu gua korupsi itu haram Ustaz. Cuma kalau udah ngeliat duit gak tahan saya, kata dia. Jadi saya tahu itu dosa. Itu yang kayak gitu Pak masih bagus jalan tobatnya. Tapi kalau orang sudah ngomongin korupsi, kenapa Pak korupsi? Ah ini bukan korupsi Ustaz, ini kos politik, ini mahal, jelas haramnya tapi dia halal. Hati-hati, itu bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi membela dosa-dosa atau bangga dengan dosa-dosa. Nomor 1. Nomor 2, orang yang akan mati husnul khotimah dimasukkan ke dalam neraka itu umat Nabi yang menyepelekan dosa-dosa dan menunda-nunda tobatnya. Kadang-kadang orang masuk neraka itu simpel Bapak Ibu. Kadang-kadang hanya gara-gara mulutnya saja. Kayak contoh begini, ada gadis di Mesir ditegur oleh laki-laki bapak tua, Mbak, auratnya ditutup. Anda buka aurat, saya melihat, kita sama-sama dosa. Anda masuk neraka, saya ikut masuk neraka. Kata gadis ini, Pak, kasih tahu tak sama Tuhan Bapak. Saya pesan satu kamar di neraka. Saya pesan sama Tuhan Bapak. Saya pesan satu kamar di neraka. Mobil konslet sistem kelistrikannya terbakar. Supir loncat, penumpang berhamburan, si Mbak ketiduran. Akhirnya mati terbakar dengan bisnya. Sesuai dengan pesanan, minta satu kamar di dalam neraka. Bahkan di Indonesia minggu-minggu belakangan ada kejadian Pak. Ada orang melamar. Apa jawabnya? Malaikat aja ngelamar gua tolak, apalagi lu. Besoknya langsung dilamar malaikat Israel dia. Hati-hati dengan kata-kata. Karena kadang-kadang orang menyepelekan. Thomas Andes ditanya, apa hebatnya kapal Titanic ini? Apa kata Thomas Andes? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan. Oke, kita jajal kata Allah, tungguin betul Pak, tenggelam. Kadang-kadang Allah belum murka karena maksiat kita yang besar, tapi justru Allah murka karena kesombongan kita, dosa yang kita sendirikan, lisan kita sendiri. Nah yang terakhir, umat Islam yang bakal mampir ke neraka adalah yang merasa paling suci sendiri. Ini harus disampaikan Pak, karena di Quran disebutkan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Seumur hidup tidak pernah berhenti sholat malam. Sampai disebutkan kan riwayatnya. Dan dia ini kalau sholat tahajud hafal Quran paling telat seminggu sekali. Di dalam sholat tahajud hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam pernah menjadi duta Al-Quran. Rajin sholat selalu di sholat yang pertama. Tapi dia
dia dikatakan Nabi bagian dari kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Rajin sholat, enggak pernah maksiat, tahajud rajin, hatam Quran di sholat seminggu sekali paling telat, bahkan 3 hari bisa hatam Quran. Sholat di sholat yang pertama terus, tapi mengapa dia dikatakan anjing neraka? Karena dia merasa dirinya paling beriman, yang lain kafir semua. Puncaknya dia mengkafirkan Khalifah Ali, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tanggal 7 Ramadan dia tikam lehernya Imam Ali, dan Imam Ali mati dibunuh oleh Ibnu Muljam. Begitu Ibnu Muljam akan dieksekusi mati, apa kata dia? Kata Al-Qur'annya, Anda tobat dulu, karena sebesar apapun dosa kalau Anda bertobat, Allah mengampuni bertobat. Apa kata Abdurrahman bin Muljam? Saya tidak pernah bikin maksiat, ngapain saya tobat? Yang saya bunuh itu orang kafir, Ali, karena dia tidak menegakkan hukum Allah. Maka itu pahala besar. Maka saya bunuh di bulan Ramadan, karena membunuh orang kafir di bulan Ramadan pahalanya besar. Kalau bisa kata Ibnu Muljam, jangan langsung potong leher, congkel dulu mataku, iris dulu kupingku, pangkas dulu hidungku, potong tangan dan kakiku, sebagai saksi di akhirat aku mati syahid. Allah Akbar. Ada orang sampai mati selalu merasa paling benar. Akhirnya dia disebutkan oleh Nabi anjing-anjing neraka. Nah, kita jangan sampai seperti ini, Pak. Baik, terakhir sedang seluruh Islam, saya ingin tegaskan bahwasanya umat Islam masuk surga semua. Tapi ada sepertiganya yang mampir ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak akan termasuk. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu hal lagi, Pak, apapun perbedaan umat Islam, kita jangan merasa paling benar, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah memfitnahkan orang, jangan pernah menyalahkan orang. Biarkan perbedaan pendapat, kita hargai perbedaan. Bukan karena NU kita masuk ke surga, bukan karena Muhammadiyah kita masuk surga, karena keislaman yang ada pada diri kita. Kalau umat Islam bersatu, maka yakinlah Islam akan mencapai kejayaan kembali. Karena diprediksi sebelum akhir zaman Islam akan mengalami kejayaan sekali lagi. Tapi syaratnya satu, jangan perang saudara kayak Yaman dan Arab Saudi, Irak, Suriah, Libya, Afghanistan, Yahudi tepuk tangan, sedangkan kita sibuk saling mengkafirkan dan perang saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ngaku ahli surga, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan perilaku ahli surga. Selalu berperang, menumpahkan darah, dan menciptakan permusuhan antar sesama kaum muslimin. Wa qulu ibadah